Selamat datang di podcast Ngobrol Asli. Nah, di podcast kali ini gue akan ngobrol dengan sahabat gue, di mana dia akan menceritakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Biasanya orang akan sulit menceritakan pengalaman yang negatif, kesulitan, down, dan sebagainya. Nah, tapi di podcast kali ini, sahabat gue akan ngobrol asli, di mana dia menceritakan perasaan dan keadaan dia yang sebenarnya. Nah, hari ini gue kedatangan sahabat gue, Vika. Halo Vika, apa kabar? Baik Kak. Gimana kesibukan saat ini? Kesibukannya ya begitu-begitu aja. Ya, Vik, kan kita mau bicarain tentang konflik hubungan dengan sesama. Gitu. Mungkin sebelum kita ngomongin negatifnya dulu nih, boleh gak sih ceritain gimana sih persahabatan yang lu punya sekarang gitu ya? Mungkin lu bisa ceritain apa aja yang biasanya lu lakuin sama sahabat, dan gimana lu bisa mempercayakan diri lu ke sahabat gitu. Oke. Kayaknya kalau cerita langsung tentang sahabat nggak afdol gitu, karena dulu tuh gue nggak punya sahabat. Oh ya? Sampai baru pertama kali di masa-masa kuliah, masa-masa akhirnya terlibat pelayanan baru beneran punya sahabat. Dan tadi dari judulnya kan kita akan ngomongin konflik. Nah, gue punya sahabat yang beneran berasa sahabat itu setelah konflik itu terjadi justru. Kalau keseharian bareng sahabat, mungkin sahabat gue nggak banyak. Mungkin kalau yang sekarang yang beneran tiap hari ketemu dan kayaknya udah seperti kakak sendiri dan keluarganya juga mengenal gue, mungkin udah kayak anak angkat kali ya. Itu ada satu orang kesehariannya ya, bahkan kami udah jarang ngobrol, tapi sehari-hari tuh bareng-bareng terus. Dari beberapa kali, mungkin seminggu 4 kali itu gue nginep di tempat dia. Jadi bangun tidur tuh ketemu dia, mau tidur tuh ketemu dia. Terus bahkan ketika duduk masing-masing main HP masing-masing, ketawa sendiri. Itu tuh satu sama lain tuh bisa yang kayak apaan kayak gitu beneran. Ya practically gue tinggal sama sahabat gue sih, tapi ya sahabat gue ini sebenarnya adalah pembimbing rohani juga. Jadi awal kenalnya tentunya dari pelayanan. Dia adalah seorang kakak. Dulu waktu pertama kali kenal dia masih staff, sekarang udah bukan. Dulu dia hamba Tuhan, ya sekarang juga hamba Tuhan tapi nggak fokus di bagian itu. Terus 1 tahun kayaknya setelah gue kenal dia, gue jadi satu kelompok mentoring sama dia, satu kelompok kecil sama dia. Dia memimpin kelompok kecil, gue anak kelompok kecilnya. Kayak gitu sih. Tadi kan lu cerita ya, bahkan sampai nginep, terus juga sehari-hari bisa bareng dia sampai kenal udah keluarganya. Kira-kira apa sih yang bikin kalian tuh bisa jadi nyatu gitu, bisa jadi sahabat? Apa yang menurut lu paling bikin itu kalian tuh benar-benar bisa klik gitu? Oke. Kayaknya yang gue inget ya, pertama kali hal yang paling bikin kita pas ketemu bisa langsung ngobrol tektokan dan langsung klik itu adalah momen-momen yang mungkin latar belakang yang bisa dibilang serupa dalam hal kami sama-sama kuliah tuh dari beasiswa bidik misi. Terus dengan beasiswa bidik misi itu pun kami masih berjuang lagi, kayak masih ngasih privat ke beberapa anak untuk bertahan hidup selama kuliah. Terus juga apalagi yang bikin deket ya, mungkin salah satu dulu yang sering diomongin juga adalah pelayanan. Kami satu seksi dalam pelayanan, seksi acara gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah, dalam seksi acara itu kami sering tektokan juga. Jadi lewat pelayanan dan kesamaan latar belakang dan mungkin kesamaan interest juga kali ya. Dia suka baca buku, suka nulis. Gue di beberapa bagian juga kadang suka nulis, suka baca buku. Jadi kami bisa diskusi banyak hal. Itu sih. Kalau misalnya pernah nggak lu lagi sedih banget atau dia lagi sedih banget, gimana persahabatan kalian tuh bisa saling nolong satu sama lain? Iya, kalau misalnya mungkin gue kasih contoh aja ya, beberapa kali di masa-masa kesedihan, salah satunya tuh di momen adik gue baru meninggal beberapa bulan lalu. Dan di masa-masa itu ada 2 momen gue dan keluarga gue ke rumah sakit. Keluarga gue kan gue cuma tinggal sama oma gue. Gue sama oma gue ke rumah sakit. Yang pertama ke UGD di RSCM. Nah, dia salah satu orang pertama yang gue kabarin. Dan dia langsung bilang, aku kesana ya. Itu yang pertama. Terus ya udah dia nemenin, itu kayaknya jam 9 malam sampai jam 1 pagi dia nemenin. Padahal dia nggak ngapa-ngapain juga. Maksudnya pas dia datang, dia peluk gue.
pegang tangan gue dan seterusnya, ya udah menenangkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pas 2 malam sebelum adik gue meninggal, gue kabarin dia juga, Kak, adik gue masuk ICU. Dia datang ke ICU-nya, ya udah bareng-bareng sama gue. Bahkan tadinya tuh belum, pas kami sampai adik gue belum masuk ICU, masih di ruang perawatan biasa. Ada banyak barang yang mesti dibawa, gue mesti ngurusin barangnya. Keluarga gue lagi pulang, bahkan si kakak ini yang nemenin adik gue dari ruang perawatan sampai ke ruang ICU. Dan setelah itu kami sama-sama nunggu berdua sama pacar adik gue juga, berarti bertiga di depan ruang ICU sampai keluarga gue yang lain datang. Bahkan sampai pas gue dapat kabar adik gue meninggal di pagi-pagi sekitar jam 7, itu dia gue teleponin. Waktu itu dia ketiduran sih, jadi pas akhirnya dia bangun, dia langsung datang. Gue nggak tahu gimana, cepet banget deh kayaknya dia bangun. Pas lihat kabar dia langsung datang dan langsung peluk dan seterusnya. Dan dia bantuin langsung pulang ke rumah gue juga, bantuin banyak hal kayak gitu. Jadi udah kayak keluarga ya, jadi kayak saudara sendiri. Nah, kan waktu ini kita mungkin ingat sedikit ya waktu mungkin lagi berduka adik meninggal gitu ya. Kan pastinya sedih gitu kan ya. Gimana sih waktu mengalami kesedihan itu bersama Tuhan gitu ya, dan bagaimana sahabat lu itu menolong lu buat jadi mungkin lebih kuat atau mungkin jadi lebih mengalami ini bersama Tuhan gitu. Ada gak sih peran-peran sahabat seperti itu? Oke. Dalam masa-masa kesedihan itu, satu hal yang gue syukuri, sahabat gue gak pernah bilang ke gue, lu mestinya kayak gini, lu mestinya kayak gini, lu mestinya melakukan hal ini, atau kenapa lu gak melakukan ini gitu, atau tenang, nanti juga pulih. Mereka nggak ada ngomong apa-apa. Mereka hanya hadir, mengulurkan tangannya entah untuk gue pegang, untuk gue genggam, atau mengulurkan tangannya untuk membantu keluarga gue yang berduka juga ngurusin banyak hal. Iya, dan lewat kehadiran mereka itu sih gue menikmati kehadiran Tuhan. Meskipun sebenarnya setelah adik gue meninggal, di masa-masa mungkin sekitar 1 bulan kali ya, di 1 bulan sampai 1,5 bulan itu, gue nggak bisa berdoa. Maksudnya beneran yang gue nggak tahu mesti ngapain. Gue berdoa minta apa gue nggak tahu. Karena practically ya adik gue itu satu-satunya keluarga gue gitu. Karena kan nyokap gue juga udah meninggal, bokap gue tinggal di luar kota, jadi gue nggak ketemu mereka. Gue cuma sama adik gue. Saat adik gue meninggal kayak beneran kehilangan siapa-siapa dalam keluarga gitu, dalam hidup gue. Terus ketika masa-masa duka itu gue nginep di rumah dia, di rumah sahabat gue. Ya di situ gue cuma diam, nangis, ngomong, diam, nangis, ngomong, tapi nggak berdoa juga. Dan di tengah masa-masa itu ada orang nih yang baru juga muncul, ya teman gue yang lain juga. Di masa-masa itu tuh dia terus-terusan nge-share ayat Alkitab. Tapi gue yang kayak di awal-awal tuh bodo amat gitu, yang kayak apaan sih lo, gue lagi nggak mau dengerin ini, gue lagi nggak mau dengerin ini. Sampai pada satu waktu dimana gue menyadari kalau kehadiran teman gue yang lain yang nge-share berbagai firman itu cukup menolong gue. Sampai ada satu malam dimana saat itu gue sendirian di rumah sahabat gue ini, keluarganya pergi, dia juga kerja. Gue nangis di situ, akhirnya gue bisa berdoa. Habis gue berdoa, gue tulis sekitar 3 halaman surat di kertas A5. Gue tujukan buat sahabat gue ini, tapi bukan ngomongin dia, tapi ngomongin gimana hari itu gue cerita. Salah satunya, akhirnya setelah sekian lama hari ini aku bisa berdoa. Itu salah satu yang gue alami. Jadi ada sahabat yang hadir aja gitu ya, diem, terus mendengar lu gitu ya. Gue jadi keinget kisahnya Ayub kali ya, dimana dia merasa jadi sial gitu ya, karena kedatangan sahabat-sahabatnya malah justru bikin dia makin bergumul gitu ya, karena merasa bersalah dan sebagainya. Tapi lu bersyukur punya sahabat yang justru ya hadir aja gitu, nemenin kalau ada butuh kasih, tapi nggak menuntut ABCD gitu. Tapi ada juga di satu sisi sahabat yang setia ngasih ayat gitu ya, dan tapi lu juga nggak merasa terhakimi kan dengan ayat-ayatnya itu. Jadi mereka akhirnya menolong lu supaya bisa ngelaluin itu dan bisa kembali berdoa dan kembali ke Tuhan. Ya, itu indah banget sih ya persahabatan yang Tuhan kasih buatmu. Konflik yang bisa diomongin kayak gini tuh berawal dari konflik sama
bisa dibilang sahabat gue juga kali yang sebelumnya, tapi itu rekonsiliasinya akhirnya nggak bisa sampai balik lagi sih ke relasi sebelumnya. Tapi lewat yang itu justru gue belajar kalau ya memang konflik itu mesti dikomunikasikan sekecil apapun itu.